Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Dokter Forensik. Bab 401, aku tidak ingin menceraikanmu. Old Seng sangat marah namun tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Seng Xiao begitu memberontak, ibunya adalah penyebab segalanya. Tampaknya dia harus mengusirnya dari keluarga Seng sesegera mungkin. Bagaimanapun, lelaki tua itu harus kembali dengan tangan hampa setelah perjalanannya ke Jingting. Meski begitu, dialah yang sejak awal bersikap tidak masuk akal dan bersikeras bahwa uang berapapun yang dibelanjakan Mama Seng setelah menikah dengan keluarga Seng, pada hakikat adalah uang keluarga Seng. Dan karena itu adalah uang dari keluarga Seng, dia tidak akan membiarkan serigala bermata putih itu mengambil keuntungan darinya. Faktanya, seluruh keluarga Seng bisa merasakan kalau suasana hati lelaki tua itu telah berubah drastis setelah drama kemarin, dan ingin sekali mencicipi tempat manapun yang pernah dikunjungi Seng Xiao. Karena itu, kakak kedua berbicara kepada kakek tua itu, karena khawatir kesehatannya akan memburuk. Kakek ke-8 tidak punya apa-apa sekarang. Aku juga sudah berbicara dengan rekan-rekan kita agar mereka tidak bersikap sopan atau menahan diri. Mengapa kau harus mencari masalah dengannya secara pribadi? Aku tidak akan membiarkan serigala bermata putih itu begitu saja. Dia harus membayar harga karena mengkhianati keluarga Seng. Kakek, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Malam nanti, keluarga Gu akan datang untuk makan malam dan membicarakan pertunanganmu dengan Gu Ziling. Akan tetapi, dari reaksi Gu Ziling terlihat jelas bahwa dia tidak mau ikut bermain. Kakek, Nona Gu tampaknya tidak mau. Apa yang kukatakan berlaku. Bukan urusannya mau atau tidak. Lelaki tua itu menjadi agak sombong saat itu. Aku sudah setuju dengan keluarga Gu dan dia pasti akan menikah dengan keluarga kita. Untuk itu, kau adalah pilihan terbaik. Kakak kedua tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa Gu Ziling sama sekali tidak punya perasaan apapun terhadapnya. Jika kau bertemu Seng Xiao lagi, buatlah dia merasa seperti sedang sekarat. Senkei mengangguk untuk menenangkan lelaki tua itu. Jangan khawatir, kakek. Aku tidak akan mengampuni kakak ke-8. Puas, lelaki tua itu kembali ke ruang kerjanya dan memanggil putranya. Sekarang aku memberimu dua pilihan yang jelas. 1. Enyahlah dari keluarga Seng dan enyahlah dari hadapanku seperti anak pengkhianatmu itu. 2. Ceraikan Fang Qin. Papa Seng sama sekali tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, dan karena itu menjawab dengan canggung kepada lelaki tua itu, apa hubungannya ini dengan Xiao Qin, ayah? Dia telah menjadi istriku selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin ayah menyuruh kami bercerai begitu saja? Jadi, kamu memilih pilihan pertama. Ayah, aku memberimu waktu 3 hari. Berikan aku jawaban setelah kau memikirkannya. Old Seng mengeluarkan ultimatumnya, tampaknya bertekad untuk tidak memberi Papa Seng pilihan. Mendengar percakapan mereka di samping Papa Seng, Mama Seng tersenyum. Kamu tidak perlu merasa seperti sedang dipojokkan. Aku akan mengemasi barang-barangku dan kembali ke Jianchuan dalam 2 hari. Karena tidak dapat menahan diri, Papa Seng memegang lengannya. Xiao Qin, apa yang akan kamu lakukan jika kita benar-benar berpisah? Saya tidak sesedih itu. Saya masih punya anak laki-laki dan menantu perempuan, dan saya tahu Anda tidak akan pernah meninggalkan bisnis yang telah Anda bangun di keluarga Seng. Karena itu, mari kita putuskan sejak awal agar semua orang tidak menderita. Mama Seng menepis lengan Papa Seng dan kembali ke kamarnya. Tetapi meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Old Seng yang haus darah, dia tidak akan pernah membiarkan Seng Xiao tahu tentang masalah itu. Terlebih lagi, meskipun dia akan menceraikan suaminya tanpa sepengetahuan Seng Xiao, Old Seng tidak akan memberikan ketenangan kepada keluarga mereka, dan menyebarkan berita tersebut sehingga semua orang tahu tentang perceraian mereka yang akan segera terjadi. Dia juga membingkainya sehingga pasangan itu memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan karena Seng Xiao hanya untuk membuat Seng Xiao menyesali tindakannya. Namun, apakah Seng Xiao benar-benar akan bereaksi sebagaimana mestinya? Namun, Mukiki merasa bersalah tentang hal itu. Apakah ibu dan ayah benar-benar akan bercerai karena kita? Meskipun demikian, Seng Xiao menelepon Mama Seng untuk menanyakan reaksi Papa Seng. Bu, jika ayah lebih suka bersamamu dan meninggalkan keluarga Seng, aku akan membiarkannya mendapatkan kembali harga dirinya sebagai ayahku. Tetapi jika dia memilih keluarga Seng dan bukan dirimu, aku hanya bisa mengatakan bahwa tidak perlu menahan orang-orang tertentu bersama kita. Beri kami waktu 2 hari, Seng Xiao. Jika ayah memilihmu, aku akan meminta Su Ce mengirimkan helikopter untuk menyambutmu. Tunggu jawabanku. Selama bertahun-tahun, pola pikir Papa Seng telah berubah meskipun Seng tua terus-menerus mendesaknya. Namun, berada di luar negeri bersama istrinya akhir-akhir ini tampaknya mengembalikan hidupnya ke hari-hari ketika ia baru saja menikah. Karena itu dia enggan berpisah dengan Mama Seng. Akan tetapi, lelaki tua itu masih berusaha memaksanya untuk mengambil keputusan, mencegahnya untuk dapat membuat pilihan yang sulit.
Meskipun begitu, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menerima bantuan apapun dari lelaki tua itu bahkan jika ia kembali ke Jianchuan. Pada saat yang sama, Mama Seng juga sedang menunggu jawaban terakhirnya. Bagaimanapun juga, siapapun akan merasa sulit melepaskan diri dari kehidupan yang mewah. Tak lama kemudian, 3 hari telah berlalu, dan panggilan dari lelaki tua itu pun datang seperti yang dijanjikan. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Ayah, mengapa ayah harus memaksaku? Salahkan dirimu sendiri atas kelahiran putramu yang baik, kata lelaki tua itu. Aku akan merasa sangat sedih asalkan kamu tidak menceraikan wanita itu. Tidakkah kamu merasa sayang padanya setelah dia merawatmu dan keluarga selama bertahun-tahun? Kasih sayang. Putramu tidak menunjukkannya saat dia meninggalkan keluarga Seng. Kurasa itu saja yang bisa kuharapkan darimu, ragu-ragu meskipun itu hanya sebuah keputusan dan setelah kuberikan waktu 3 hari. Baiklah, kuanggap kau sudah memilih keluarga. Tunjukkan surat ceraimu saat kau kembali. Papa Seng merasa sangat sedih, terutama karena ia mendapati Mama Seng sedang mengemasi barang bawaannya bahkan saat ia berbicara di telepon dan naik mobil. Dia panik. Itulah sebabnya dia segera menutup telepon pada lelaki tua itu dan mengejarnya tanpa berpikir. Dia mengejarnya sampai ke bandara. Pada akhirnya, di saat-saat penting itulah seseorang menyadari betapa pentingnya orang lain bagi dirinya. Dan Papa Seng menyusul ketika Mama Seng turun dari mobil dan memegang lengannya. Xiao Qin. Mama Seng menoleh untuk menatapnya, lalu berkata setelah jeda, kamu tidak perlu datang untuk mengantarku. Aku tidak datang untuk mengantarmu. Aku tidak akan menandatangani surat cerai. Papa Seng menjawab dengan serius. Aku telah menjadi orang yang tidak berguna di keluarga Seng selama bertahun-tahun dan mengikuti kata-kata ayahku seperti itu adalah keputusan surgawi. Aku tahu bahwa Seng Xiao adalah orang yang memprovokasi dia, tetapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia juga ingin aku menceraikan istriku. Mata Mama Seng menjadi merah mendengarnya. Tapi kamu akan kehilangan segalanya jika kamu memilihku. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak pernah dihargai di keluarga ini. Papa Seng berkata sambil memeluk istrinya. Maafkan aku, Xiao Qin. Seng Xiao dan kau harus menanggung banyak hal dan terluka karena aku tidak penting. Meski begitu, aku tahu kau meninggalkan negara ini karena hatimu masih tertuju padaku, kalau tidak, kau akan pergi bersama Seng Xiao. Aku tidak ingin menceraikanmu.